Selamat datang di Jakapods, Jakaspro Podcast, membahas isu-isu terkini, terhangat dari sumber-sumber terpercaya. Perkenalkan, kami dari Kementerian Jakaspro BEM UNW periode 2022. Di sini saya Nova Rizkawanti dan rekan saya Fadila Mustika akan memandu acara podcast pada hari ini. Guys, biasanya kan podcast itu membahas tentang isu-isu yang agak tegang, terus serius banget ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah organisasi yang lagi hype banget nih di Universitas Ngudi Waluyo. Nama organisasinya adalah Sri Kandi. Pasti kalian asing yang namanya Sri Kandi dan kepo banget kan apa itu Sri Kandi. Di sini kita telah menghadirkan bintang tamu yang sangat spektakuler dan paham betul tentang Sri Kandi. Ini dia bintang tamunya. Boleh saya dulu dong Kak ke kamera. Hai. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kenalan dulu dari siapa, Mbak Angel atau Mbak Istina? Perkenalkan, saya Angelika. Di sini saya menjabat sebagai koordinator penanggung jawab dari Sri Kandi periode 2022. Perkenalkan, saya Istina Dustianingrum. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Badan Sri Kandi periode 2022. Oke, gimana nih Mbak kabarnya hari ini dan apa kesibukannya saat ini? Kabarnya on fire. Sangat on fire sekali ya kayaknya mengikuti podcast ini. Ya benar. Oke, nah jadi kita udah kenalan nih. Jadi ini Kak Angel dan yang satunya Kak Istina. Nah, pada topik kita kali ini kan Sri Kandi nih guys. Pasti teman-teman viewers banyak banget nih yang timbul pertanyaan di otak. Sri Kandi itu apa sih? Apalagi buat kalian mahasiswa UNW. Ada sih yang udah tahu tapi belum begitu paham gitu. Nah, kita menuju ke pertanyaan yang paling dasar, yaitu apa sih itu Sri Kandi? Kak, silahkan. Jadi gini, Sri Kandi sendiri itu merupakan singkatan dari Seikat Karya Wanita Muda Bersinergi, yang mana itu merupakan wadah untuk mahasiswi perempuan di Universitas Ngudi Waluyo, wadah untuk berkarya, berprestasi, dan untuk memahami betul bagaimana kesetaraan gender itu berlaku entah itu di lingkup kampus maupun di luar kampus itu. Mungkin dari Mbak Istina ada teman? Ya, di sini aku mau menambahkan untuk Sri Kandi itu benar ya, tadi kepanjangannya tuh Seikat Karya Wanita Muda Bersinergi. Seikat berarti itu persatuan wanita di Universitas Ngudi Waluyo yang mempunyai semangat tinggi untuk memperjuangkan hak-haknya. Dan juga di Sri Kandi ini tuh kegiatannya kita kayak diskusi, kemudian sharing bareng mengenai kewanitaan, dan juga kita menerima kayak konsultasi mengenai masalah yang dialami oleh mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo. Oke, jadi Sri Kandi itu bergerak dalam bidang kewanitaan ya Kak? Ya, Kalau kita bahas tentang kewanitaan pasti kita familiar dengan namanya feminisme. Menurut Kakak apa sih arti feminisme itu? Ya, feminisme itu kalau menurutku dari kata feminim ya. Feminim itu identik dengan perempuan mulai dari penampilannya yang feminim. Nah, kalau feminisme ini bisa diartikan seperti sebuah gerakan yang kita itu bersatu untuk memperjuangkan hak-hak kewanitaan kita gitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Angel. Ya benar sih kata Mbak Istina, yaitu feminisme seperti itu, pergerakan untuk bagaimana kita untuk perlawanan dari hasil perwujudan diskriminasi terhadap perempuan. Terkadang tuh perempuan menjadi objek atau sasaran dari diskriminasi tersebut. Nah, menurut saya sendiri kata feminisme itu sangat tepat untuk kita kayak merealisasikan gimana sih tindakan seperti itu, tindakan perlawanan yang harus kita pertahankan seperti itu. Oke, jadi menarik sekali ya pembahasan tentang Sri Kandi. Oke, tadi pengertian tentang feminisme. Nah, studi yang ada di lapangan itu biasanya feminisme disamakan dengan aksi membenci pria. Nah, hal itu kan nggak benar ya Kak ya? Karena sebenarnya dalam pembahasan feminisme itu pasti kita sebagai wanita hanya menuntut hak agar kita bisa setara dengan laki-laki, ya kan? Nah, itu ada yang namanya kesetaraan gender. Nah, menurut kakak-kakak di sini, apakah kesetaraan gender itu adalah suatu hal yang harus ditegakkan atau tidak? Kalau menurut saya pribadi sendiri, kesetaraan gender itu perlu dan hal yang harus ditegakkan, entah itu diaplikasikan di luar kampus maupun di dalam kampus. Bagaimana kita memahami betul apa sih itu kesetaraan gender. Di sini kesetaraan gender bukan hanya untuk kaum perempuan saja, tapi juga bisa untuk kaum
laki-laki. Apalagi di UNW sendiri ini dominan kebanyakan perempuan. Jadi saya beranggapan dari kacamata saya sebagai mahasiswa bahwa di Universitas Budi Waluyo ini tidak ada mobilitas terkait kesetaraan gender wanita, karena yang saya lihat hari ini pemimpin kita sekarang kebanyakan dari perempuan, entah itu ketua BPM kita sekarang yaitu Mbak Carolina dari gender perempuan, dan banyak sekali pemimpin-pemimpin Ormawa yang sudah bergender perempuan. Karena tadi lingkungan kita dominan perempuan. Namun dari saya pribadi sendiri beranggapan bahwa kesetaraan gender ini sangat penting diaplikasikan di kampus. Bagaimana mahasiswa dapat memahami pentingnya sebuah kesetaraan gender gitu. Karena gini, menurut saya pribadi kalau kesetaraan gender ini diaplikasikan di kampus, kita akan lihat nanti dalam refleksi parameter penilaian sejauh manakah Universitas Ngudi Waluyo ini mahasiswanya memahami karakteristik dari kesetaraan gender seperti itu. Ya, kalau menurutku kesetaraan gender itu penting. Kalau dalam segi kampus, lingkup kampus itu tadi benar yang dikatakan sama Mbak Angel, kalau Universitas Ngudi Waluyo ini kan memang mayoritas perempuan. Jadi kayak ketua dari BPM kayak gitu kan cewek gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita lihat di luar universitas ya, kalau dalam hal umum itu kesetaraan gender itu masih minim. Karena kan kesetaraan gender itu bisa difaktori karena pertama tuh tradisinya itu pandangan orang yang zaman dahulu itu masih memandang bahwa gender wanita itu lebih rendah daripada laki-laki gitu kan. Ya kalau misalnya kita pandang dari segi fisik, memang perempuan itu mempunyai kekuatannya memang lebih lemah daripada laki-laki. Tetapi kalau kita lihat dari segi kayak konsistennya, kemudian perasanya, itu jauh lebih baik si perempuan gitu. Padahal sebenarnya kalau menurutku kesetaraan gender itu ya pentingnya itu gitu, kita bisa membuktikan bahwa perempuan itu juga bisa kayak laki-laki gitu, bisa jadi pemimpin gitu kan. Iya, oke. Jadi di Sri Kandi ini menegakkan tentang kesetaraan gender ya, Kak. Tadi kita udah membahas tentang dasar-dasar apa itu Sri Kandi, dan Sri Kandi ini termasuk organisasi baru ya. Boleh dong diceritain gimana sejarahnya Sri Kandi ini berdiri? Jadi gini, Sri Kandi itu berdiri di periode Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021, di mana dikeluarkannya Kepres nomor 1 tahun 2021, yang mana Kepres itu disebutkan bahwa ada 2 badan yang di bawah naungan Kementerian Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan tersebut yaitu BKI sama Sri Kandi. Nah, yang Sri Kandi ini menaungi terkait feminisme perempuan, sedangkan yang BKI ini Badan Kajian Isu di Jakaspro. Kalau yang Sri Kandi ini ranahnya di bawah naungan Kementerian Advokesmahi, dan sekarang untuk periode 22 kita collab dengan duta kampus, salah satunya dari Mbak Istina yang kebetulan staf kami di periode 2022 di Kementerian Advokesmahi. Nah, Sri Kandi sendiri ini merupakan badan semi otonom yang bergerak untuk menaungi pengembangan mahasiswa dalam bidang perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dan untuk memperjuangkan tadi hal feminisme dan kesetaraan gender. Ya mungkin di sini saya mau menambahkan untuk kenapa di Universitas Ngudi Waluyo ini harus ada Sri Kandi gitu kan. Karena kan seperti yang kita lihat bahwa mayoritas di Universitas Ngudi Waluyo ini perempuan, tetapi kita di sini tuh belum ada untuk suatu organisasi yang bisa membantu permasalahan mengenai isu kewanitaan. Kalau yang dari BKI tadi kan isunya umum ya. Iya, isunya umum. Nah, kalau yang Sri Kandi ini kita fokuskan untuk kewanitaan gitu. Jadi kita memberikan wadah untuk para wanita Universitas Ngudi Waluyo. Oke. Wow, jelas banget sih. Penjelasannya sangat luar biasa. Nah, terkait isu-isu yang dibahas tadi ya, Kak. Kan Sri Kandi menangani isu-isu yang ada di kampus nih. Nah, kalau boleh tahu nih, jenis-jenis kasus atau fenomena apa aja sih yang menjadi ranahnya Sri Kandi di kampus ini? Iya. Ya, isu-isu yang kemungkinan bisa menjadi ranahnya Sri Kandi itu seperti yang pertama itu pembulian.
kita nggak tahu ya kalau di Universitas Ngudi Waluyo itu seperti apa kondisinya untuk pertemanannya gitu kan. Dan kebanyakan mahasiswi kalau misalnya dia jadi korban pembulian itu mereka pasti nggak mau speak up gitu kan. Jadi itu menjadi salah satu ranah kita untuk mengatasinya. Kemudian ada tapi ini jangan sampai kejadian sih, kayak pelecehan seksual seperti itu. Terus apa lagi mungkin tambahan Mbak Angel? Oke, benar yang dikatakan Mbak Istinya. Mungkin kalau terkait isu-isu tidak jauh dari pelecehan seksual serta pembulian. Namun di sini kita sadari bahwa tidak mungkin hal tersebut akan di-block up oleh mahasiswa. Di sini tugas Sri Kandi yaitu gimana caranya kita membuat mahasiswa ini percaya dengan kita. Karena kita sendiri kalau semisal curhat dengan teman, semisal kita sudah percaya, pasti kita akan nyaman gitu ya. Bener kata Mbak Nova gitu, nyaman. Nah, gimana kita memupukkan rasa nyaman dan percaya gitu kepada mahasiswa. Nah, untuk isu luarnya sendiri kurang lebih seperti yang kemarin Permendikbud nomor 30 tahun 2021 seperti itu, terkait tentang pelecehan seksual terhadap perempuan. Wah, jadi banyak banget ya jenis-jenis atau fenomena yang ditangani Sri Kandi ini. Apakah Sri Kandi hanya akan menangani masalah dari ranah internal kampus atau eksternal juga bisa ditangani oleh Sri Kandi, Kak? Kalau untuk menangani kasus itu kami lebih ke internal, karena kan kami menyediakan wadahnya itu untuk mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo. Jadi kami memberikan konsultasi dan juga penanganan isunya itu untuk internal seperti itu, Kak. Mungkin ada tambahan dari Mbak Angel? Benar kata Mbak Istina, yaitu kita menangani kasus di internal kampus, karena kita harus juga tahu batasan-batasan kita untuk tupoksinya juga kita menanganinya tuh hanya di sekedar lingkup kampus, tidak sampai luas ke masyarakat umum seperti itu. Karena untuk masyarakat umum sendiri itu terdapat forumnya tersendiri, kita nggak mungkin juga tercemplung dalam hal tersebut. Nah, untuk eksternalnya kita tidak menangani pengaduan atau aspirasi dari eksternal, namun kita mencoba untuk menjalin jejaring bersama eksternal. Untuk apa? Untuk nantinya kita mempunyai wadah mahasiswa untuk bisa untuk memotivasi mahasiswa dalam pemahaman feminisme kesetaraan gender tersebut. Karena gini, nggak mungkin juga setiap kita mengadakan event, webinar ataupun motivasi lainnya pembicaranya dari saya maupun Mbak Istina. Karena pada dasarnya notabene kita masih mahasiswa, sama-sama mahasiswa, nggak mungkin juga pembicaranya dari kita. Kita juga harus menyediakan pembicara yang dalam ranah tersebut gitu. Oke, jadi lebih fokusnya itu ke internal kampus aja ya. Iya, Tapi kalau semisal nih, kan tadi Sri Kandi ikut di forum eksternal juga ya. Semisal ada kasus serupa yang seperti yang jadi ranahnya Sri Kandi, apakah tidak menutup kemungkinan jika Sri Kandi ikut andil dalam pemecahan kasus atau apa namanya penggiringan kasus agar bisa ke ranah hukum dan lain-lainnya? Kan banyak tuh kasus-kasus serupa di kampus lain gitu. Kalau semisal terjadi hal seperti itu, mungkin itu bisa kami diskusikan bersama dengan anggota Sri Kandi. Tetapi kami dalam melakukan tindakan itu juga punya batasannya, karena kan kita membawa nama universitas juga gitu. Benar yang dikatakan sama Mbak Istina, sedikit menambahkan, yaitu kita tergabung di BMSI. Di BMSI sendiri itu ada FP BMSI, yaitu Forum Perempuan Khusus BMSI, di mana di situ terdapat kajian-kajian isu terkait feminisme, terkait perempuan. Nah, di situ kita bisa mengambil mana sih isu yang bisa kita telaah, mana sih isu yang bisa kita diskusikan bersama seperti itu. Oke, nah jadi untuk kasus-kasus yang ditangani Sri Kandi itu apakah hanya akan ditangani ketika ada pelapornya atau Sri Kandi itu memiliki sistem khusus gitu untuk bisa mengetahui isu-isu yang ada di bawah gitu, yang ada di mahasiswa tanpa mereka melapor tuh kalian udah tahu dan sudah menangani gitu, Kak? Kalau dari Sri Kandi sendiri kami menunggu pelaporan gitu, karena menurut pandangan kami bahwa semisal korban itu kan nggak mungkin dia berani speak up, karena kan masalah seperti itu adalah masalah bisa sama masalah mentalnya juga kan. Sensitif gitu Iya, ya, Kak, sensitif sekali. Jadi kami cuma menyediakan platform supaya mereka bisa bercerita kepada kami, kemudian kita bareng-bareng untuk mencari solusinya seperti itu, Kak. Oke. Ada tambahan dari Kak Angel? Sedikit menambahkan, benar, karena kita menjaga privasi keperempuanan mereka juga. Di sini pun kita juga sedang merancang bagaimana supaya platform ini bisa satu jalan, satu pintu. Tidak semua kader-kader Sri Kandi, tidak semua
pengurus Sri Kandi tahu terkait aduan ini. Jadi ada penanggung jawabnya khusus untuk mengetahui cerita, mengetahui permasalahan-permasalahan terkait aduan mahasiswa tadi gitu. Oke, jadi kalau misal ada laporan tuh dari mahasiswa ke UNW ini, gimana sih cara untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sistematikanya mungkin Oh ya. ya, itu juga tergantung sama masalahnya gitu ya. Kalau misalnya kan ada nih orang yang biasanya itu mereka cuman membutuhkan untuk telinga. Kita sebagai telinga ya, kita bisa cuman pendengar bisa aja. mendengarkan saja, mereka sudah ngerasa masalahnya Lega. gitu. Itu juga salah satu teknik kita untuk mengatasi isu gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya ini memang ke hal yang lebih sensitif gitu, tetap kami diskusikan terlebih dahulu untuk teknik apa yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut gitu Kak. Mbak Angel mau menambahkan? Iya benar kata Mbak Stina. Jadi gini, kita juga ada divisi advokasi. Ini saya spill sedikit terkait divisinya itu. Iya, boleh. Nah itu divisi advokasi untuk menangani kasus-kasus terkait pengaduan dan aspirasi. Nantinya kita akan menyediakan 2 platform di mana mahasiswa bisa memilih apakah ingin ditindaki oleh Sri Kandi atau hanya butuh pendengar saja. Oke. Jadi kita sudah memasuki fase untuk break. Kita break dulu biar kita bisa relax ya teman-teman. Oke, boleh nih diminum dulu Kak. Diminum dulu ya, boleh, teman-teman. boleh. Oke, silakan. Iya. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita bakal bahas lagi Sri Kandi lebih dalam. Pasti kalian bakal kepo kan? Ikuti terus, stay tune ya. Bye. Oke, jadi sesi break kita sudah berakhir. Udah seger semua ya kakak-kakak? Sudah. Oke, kita lanjut lagi ya guys pertanyaannya. Nah, denger-denger nih kak, katanya Sri Kandi mau ada open recruitment ya? Iya, emang baru open recruitment. Oke, nah buat teman-teman nih, siapa tahu banyak banget nih kak yang pengen gabung, tapi mereka masih kepo nih sebenarnya tuh program-program apa aja sih yang mau diselenggarakan oleh Sri Kandi untuk kedepannya gitu kak? Buat programnya itu kita ada yang buat ke depan ini kita ada Kartini sama webinar. Mungkin untuk Mbak Istina selaku ketua panitia bisa dijelaskan terkait program Kartini. Bentar sebelum program Kartini, jadi nanti dari kami Sri Kandi itu akan mengadakan kayak event perlombaan seperti itu, kemudian ada program webinar, tapi untuk temanya kami belum punya. Jadi tapi dalam jangka ini nanti kami akan mengadakan webinar dan juga Kartini itu. Terus kemudian ada juga kegiatan kami itu kayak diskusi rutin mengenai permasalahan mahasiswi gitu. Ada lagi? Baru itu aja. Tadi suruh promosi ya? Belum. Oke, Oke, jadi lanjut banyak banget ya program-program yang akan dilaksanakan Sri Kandi ke depannya. Oke. Di balik program pasti ada penata laksananya ya. Bisa dijelasin divisi apa aja yang ada di Sri Kandi dan tugas-tugasnya? Jadi di Sri Kandi itu ada 4 divisi. Yang pertama itu ada divisi kreatif. Nah, kalau divisi kreatif ini tugasnya itu kayak yang membuat konten kreator kayak gitu loh. Untuk Instagram, kalau kita kan punya platformnya kan Instagram. Jadi mereka menghandle Instagram kami. Kemudian ada divisi public speaker. Nah, public speaker ini anggotanya mereka yang mempunyai kemampuan dalam hal public speaking untuk menjadi kayak host di event kami kayak gitu. Terus ada juga public relation, itu kalau dalam organisasi biasanya itu humas. Nah, kalau public relation ini kayak mengoptimalkan komunikasi antar anggota, kemudian juga menyebarluaskan informasi mengenai Sri Kandi. Kemudian yang keempat itu ada divisi advokasi. Nah, divisi advokasi ini kayak mereka yang mempunyai kajian isu-isu, kemudian memberikan pengetahuan baru kepada teman-teman Sri Kandi, dan juga mereka menjadi konselor serta menyediakan platform untuk mahasiswi jika ingin melakukan konseling ke Sri Kandi seperti itu. Ada tambahan lagi atau sudah cukup? Cukup, divisi kita cuma 4. Oke. Menarik ya, ternyata divisinya banyak dan tugas-tugasnya memang sudah terplotting dengan baik menurut saya ya. Nah, kemudian buat teman-teman viewers, mereka pasti juga bertanya-tanya nih, kalau aku mau ikut Sri Kandi, feedback apa ya yang bakal aku dapetin gitu. Nah, bisa dijelaskan Kak?
Oke, untuk feedbacknya ini buat Sri Kandi sendiri, feedbacknya feedback jangka panjang. Jadi seperti investasi, kita investasi ilmu yang nantinya kita dapatkan bukan sekarang tapi nanti di masa yang akan datang pasti ilmu itu akan bermanfaat. Kalau feedback dalam jangka dekat mungkin kita akan menambah relasi dan pemahaman kita terkait tadi kesetaraan gender, feminisme. Kemudian ada permasalahan mahasiswi, mungkin ada yang sesi curhat kayak masalah kesehatannya. Kan kalau cerita sama perempuan itu lebih nyaman gitu Iya kan. benar. Ya itu nanti di forum Sri Kandi seperti itu Kak. Oke. Itu tadi tentang feedback yang didapatkan kalau kita mendaftar sebagai Sri Kandi. Kita keluar dulu ya dari oprek ini. Sebenarnya media yang disediakan agar teman-teman mahasiswa dapat melapor, berkeluh kesah maupun mengetahui terkait info-info detail tentang Sri Kandi itu bagaimana ya Kak? Untuk mahasiswa jika ingin melapor itu ke divisi advokasi ya. Advokasi ini nanti menyediakan seperti kotak suara. Nah, platform kotak suara ini nanti mahasiswa bisa mengisi apabila ingin melakukan konseling seperti itu Kak. Kemudian Iya, jadi untuk konseling sama aspirasi nanti ranahnya ke divisi advokasi. Untuk bagaimana mahasiswa mengetahui isu-isu nanti bisa checklist Instagram Sri Kandi. nah iya, karena kami pasti mengupdate untuk isu-isu seperti itu. Kemudian hasil kajian kami juga kami Up ke iya. media Sri Kandi. Oke, jadi ini sekalian nih kan mau ada open recruitment. Nah, sekalian boleh dipromosiin deh. Oke. Kayak kriteria yang kalian inginkan bagi seorang Sri Kandi itu apa sih kayak gitu. Pasti pada kepo nih teman-teman di rumah. Kriteria untuk menjadi anggota Sri Kandi yang pertama itu pasti mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo. Kemudian bisa konsisten dalam mengikuti organisasinya, mempunyai keinginan untuk menambah relasi. Ya, Iya, mungkin ada tambahan. cukup sih. Mungkin perempuan juga. Ya, iya, Ini tidak itu berlaku yang buat pastinya. laki-laki Iya, gitu paling ya. penting perempuan. Terus Karena juga- kemarin ada juga yang waktu kita nge-share info tuh ada satu laki-laki yang bilang, aku mau daftar dong gitu. Kan ini khusus untuk perempuan seperti itu. Oke. Oh ya, dan teman-teman mungkin kalau mau mendaftar bisa klik linknya Di Iya, nanti bawah kita kasih ini. ya linknya di bawah ini. Tidak ada batasan juga untuk terkait semester. ya. Oke. Kita terima semester. Berarti dari seluruh semester itu diterima Iya, ya kayak iya. mau muda mau tua, maaf berumur. Ya, prodi Oke. apapun juga kami terima. Nah, jadi sesi podcast kita sayangnya mau berakhir nih, padahal asik banget ya obrolan kita hari Iya, ini. Seru asik sekali sekali. ini. Oke, sebelum menutup sesi kita pada hari ini nih, pengen tahu nih tips dan motivasi apa sih yang bisa kalian berikan untuk wanita-wanita di luar sana gitu. Dari siapa nih? Iya, Mbak Istina. Boleh dari Kak Isina dulu. Dari aku mau beri motivasi buat mungkin kalian wanita yang menjadi korban entah pembulian ataupun mungkin hal yang sensitif seperti pelecehan seksual. Kalian tuh harus sadar bahwa kalian tuh di sini tuh nggak sendiri gitu loh. Benar. Kita punya ada Sri Kandi, kalian bisa gabung sama kita pecahin masalah kalian bareng-bareng gitu kan. Terus juga kenapa kalian harus gabung ke Sri Kandi? Karena ini wanita yang luar biasa itu adalah wanita yang bisa memperjuangkan hak-haknya. Tapi wanita akan lebih luar biasa lagi kalau dia juga berani untuk memperjuangkan hak-hak orang lain. Betul sekali. Bener sekali. Sedikit nambahin juga, bener yang dikatakan sama Mbak Istina, semisal dari perempuan ada sedikit permasalahan atau problem solving, jangan disimpan sendiri karena apa, itu akan membuat mental kita kena juga, yang nantinya akan berdampak juga ke akademik kita. Makanya kita di sini sebagai Sri Kandi bukan kita ingin mencampuri urusan kalian atau urusan pihak korban, tidak, tapi kami ingin membantu supaya nantinya permasalahan kalian, problem solving kalian terselesaikan di sini, tidak mengganggu aktivitas akademik maupun non akademik, sehingga perempuan di sini bisa berkarya tanpa batasan. Oke, buat seru banget ya perbincangan kita pada hari ini. Buat kalian yang mau daftar Sri Kandi, boleh ya, nanti linknya ditaruh di bawah sini. Oke, jadi kesimpulannya adalah sebagai wanita itu biasanya kita kan dianggap sebagai feminis nih kalau kita pengen mengembangkan hak-hak kita ya sebagai wanita. Tapi banyak banget yang masih melekatkan stereotip bahwa wanita itu lemah, wanita nggak bisa apa-apa, dan bahkan wanita itu membenci mereka yang bukan kaumnya.
itu pasti ada sih, tapi di luar sana bagi kalian para wanita jangan pernah takut, karena di sini kita itu selalu merangkul sih bersama-sama, karena kita sama-sama cewek, kita tahulah rasanya gimana dibully, atau mungkin kemungkinan terburuknya adalah pelecehan seksual. Jadi kalau kalian memang punya keluh kesah, mau bersuara, silahkan untuk cerita gitu, at least ke teman kalian lah yang kalian percaya. Nah kalau kalian khususnya mahasiswa UNW ya, bisa langsung ada forumnya nih ke Sri Kandi gitu ya kakak-kakak ya. Oke, jadi perbincangan seru kita berakhir untuk podcast kali ini. Nah, buat kalian yang mau memberikan komen, kritik, atau sanggahan yang membangun, silahkan tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye-bye.